Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM yang senantiasa menerangkan metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah. Ini metodologi untuk semua agama, semua aliran golongan ya. Untuk umat Nasrani, Hindu, Buddha, Islam, Yahudi, Konghucu, boleh nggak sini? Boleh ya. Inilah agama yang rahmatan lil alamin, yang ilmiah dan amalia. Bertempat di Kendari, judul yang kita angkat kali ini adalah Islamnya Ta'lim Ma'rifat itu berbeda dengan Islamnya ulama lain. Vulgar toh? Vulgar ya. Di sana ada syahadatnya enggak? Di sini ada syahadatnya? Di sana ada sholatnya enggak? Di sini ada sholatnya enggak? Di sana Tuhannya namanya siapa? Allah. Oh, tak kira Jack. Nah, di sini namanya siapa Tuhannya? Allah, cuma nama aja bingung. Kalau kita sebut Allah boleh enggak? Tuhan? Gusti Allah? Sang Yang Widi? Boleh, kan cuma nama doang ya. Rasulnya, misalnya Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, Rasulullah Nuh, Rasulullah Ibrahim, Rasulullah Muhammad. Kalau sini Rasulullah titik-titik, boleh gak? Boleh. Rasulullah Mr. X, boleh gak? Oh, boleh. Yang penting Rasulullah sama ya. Jelas ya? Nah, bedanya adalah semua syariatnya sama ya, syariat sama ya. Bedanya adalah di sini ada teknologinya. Teknologi bahasa Arabnya apa? Thariqah, teknologi, jalan, cara, metode. Cara untuk apa? Cara praktek. Agar kita bisa hakul yakin, gak cuma ilmu cerita. Nah, bedanya di tempatnya ulama-ulama Kiai Ustadz Gus Buya Habib itu, nggak tahu aku ya, ada wasilahnya apa enggak ya. Tapi yang jelas di sini ada wasilah nggak? Ada Rasulullahnya nggak? Ada kitab qadimnya nggak? Ada ya. Saya nggak tahu di sana ada wasilahnya apa enggak. Tapi anehnya di tempat mereka syahadatnya nggak bersaksi. Nah, mulai aneh ini ya. Aneh nggak ini? Sholatnya bingung. Katanya ngaku ingat Allah ya, tapi ditanya, apanya Allah yang kau ingat? Langsung bingung. Iya kan? Nyembah siapa kamu dalam sholat? Allah katanya. Ingat siapa? Allah. Lah kira-kira Allah seperti apa yang kau sembah? Yang kau ingat Allah yang mana? Bingung dia. Betul gak? Padahal ya, kalau kau bersaksi, gampang gak kau ceritakan? Aku bersaksi, bel ini adalah berbentuk setengah lingkaran, setengah bulat. Ada pentilnya, warnanya stainless, bahannya logam, ukurannya ya sekepalan lah ya. Nah kalau ditanya, apa yang kau saksikan? Bisa jelaskan? Bisa, sudah kau saksikan, tuh enggak? Nah inilah bedanya. Sholatnya sama enggak? Sama. Tapi di sini, jelas enggak yang kau sembah? Jelas enggak cara menyembahnya? Di sini juga ada baiatnya. Di tempat lain ada yang enggak ada tuh enggak? Banyak yang enggak ada baiatnya. Yang ada baiatnya pun ternyata baiat saplu. Saplu apa palsu? Oh, palsu ya. Nah, tapi di sini jelas ya.
Jelas ya. Nah, itulah bedanya ya. Agama, cek ya. Ceklah kalau pakai otak nalarmu dipakai ya. Jangan pakai dengkul. Seluruh agama samawi yang turun dari Allah Ta'ala, ketika setelah ditinggal Rasulnya, berlindung ya, manusia berlindung wafat ya, maka lambat laun agamanya rusak. Betul nggak? Nah, rusaknya agama itu kenapa? Kehilangan Rasul, nggak nyambung wasilahnya, dan tidak bisa membaca kitab qadim. Betul nggak? Ayo. Semua agama loh ya. Cuma saya nggak etis ya, nyebut agama semua ya. Nama-namanya. Semua agama. Berarti rusaknya agama yang awalnya samawi, menjadi agama ardi adalah apa? Kehilangan Rasul, atau nggak ada lagi Rasulnya, nggak ada wasilahnya, dan nggak ada kitab qadim. Betul nggak? Nah, itulah yang terjadi Islam di luar itu. Saya tanya, di luar ada nggak Rasulnya? Ada nggak wasilahnya? Ada nggak kitab qadimnya? Nah, itulah yang di sini ada. Tepuk tangan. Jelas ya? Nah, bedanya lagi ya. Syariatnya semua sama. Ngajinya, zikirnya, sholat sama semua. Bedanya, inilah ya, secara prinsip. Inilah dia bedanya. Nah, ya. Jadi, kita, ini kan kita ya, panah-panah ini kita. Untuk menuju Allah, gak langsung. Tapi kita untuk menuju Allah lewat channel wasilah yang di dunia ini deh. Jelas? Sekali lagi ya, kita berhubungan dengan Allah, tidak langsung hubungi Allah di akhirat. Tapi hubungi Allah yang di dunia, yaitu pembawa channelnya. Nah, prinsip yang sama, kau hubungi seseorang yang di luar jangkauan panca inderamu adalah lewat hubungi channelnya, tahu nggak? Kau bukan hubungi orangnya, tapi hubungi channelnya. Setelah kau hubungi channelnya dengan aplikasi teknologi, langsung nggak ngomong sama dia? Video call langsung? Telepon langsung? Ya? Tapi bisa nggak kau hubungan langsung dengan dia tanpa lewat teknologi dan wasilah? Nggak bisa. Kan sama ya. Orang di luar itu di sini ya. Nah, saya gambarkan orang-orang goblok itu ya. Orang-orang goblok. Nah, inilah orang-orang goblok di luar ajarannya ulama, kiai, ustadz, Gus Buya, dan Habib itu begini ya. Ini mereka kelihatan nggak ini? Ya, bunda ini ya. Ini mereka mengira ini ya, dikiranya bisa berhubungan langsung dengan Allah. Mudah-mudahan dia di dunia, mudah-mudahan sampai ars. Goblok gak itu? Kalau kau mau nembak bulan pakai ketepel, mudah-mudahan ketepelku ini kena tembakan lu. Goblok atau enggak? Oh jelas gak mungkin kok diterusin, betul enggak? Nah, tapi inilah kita ya, bedanya ya. Tapi kita ini dianggap sesat loh ya. Cie sesat nih ya. Sesat loh. Woi, Pak Aldo sesat. Woi, Pak Joko sesat juga ya. Ya, lihat ya, kita dianggap sesat ya. Kita berhubungan dengan Allah lewat ini dulu. Karena ini ada sambungan wasilah. Yang kita hubungi bukan Allahnya langsung, tapi lewat channel wasilahnya. Begitu nyambung gelombang dan frekuensinya, wasilahnya, nyambung gak dengan Allah Ta'ala? Kita hubungi Dul Kamit yang ada di Jakarta dari Kendari. Tidak dengan teriak, Dul Kamit! Dul Kamit! Nyambung gak kira-kira? Enggak. Tapi kalau nomor teleponnya Dul Kamit berapa? Oh, ini Mr. TM ya. 08121
766672. Oke. Dia di Jakarta ya. Nah ini. Halo. Nyambung gak sama dia? Langsung. Setelah kau hubungi channelnya, kemudian ketemu saluran wasilahnya, ada di gelombang dan frekuensi yang sama. Nyambung? Langsung. Itulah bedanya Islam yang di Taklim Ma'rifat berbeda dengan Islamnya ulama, kiai, Ustadz Gus Buya Habib yang tolol, goblok, sontoloyo, longor itu. Jelas? Kau hubungi dul kami di Jakarta aja nggak bisa pakai cara manual. Apalagi kau menghubungi Allah. Ini di sini. Kau di dunia terpenjara kau di dunia terpenjara dengan duniamu ini. Sampai ya ada lelucon yang sangat lucu. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad lulusan Kairo Mesir ya, PhD ya. Doktor, betul nggak Abdul Somad itu? Dia cerita mengkaji makrifat. Makrifat berarti kenal Allah. Allah yang di sini, betul nggak? Tapi dia cerita akhirat itu nanti katanya. Taek. Ayolah, Abdul Somad, responlah, betul nggak? Sekali lagi ya, Abdul Somad ini cerita Allah, ya, Allah yang di ars ya, karena dia cerita makrifat. Tapi katanya dia bilang akhirat itu nanti, setelah mati. Tapi kok cerita Allah, berarti Allah yang khayalan apa Allah yang makrifat? Teori komat, gitu. Oh, kumat itu ya. Ini kata-katamu sendiri loh ya, saya goreng. Betul nggak? Kalau kau di dunia menyembah Allah di ars, nggak bisa langsung dengan cara manualmu, tolol. Kau sholat begini, Allahu Akbar. Saya tanya, kau pernah bisa sholat khusyuk? Kau pernah bisa mi'raj dalam sholatmu? Kau bisa ingat Allah dalam sholat? Apanya Allah yang kau ingat? Coba. Nah ini ya. Inilah ketololan ulama-ulama ya, yang sesat lagi menyesatkan. Jelas ini ya. Kau ya, sama yang di seseorang di kota seberang harus pakai wasilah kok. Dan harus pakai teknologi, betul nggak? Teknologi yang mengaplikasikan wasilah, yaitu menyamakan gelombang dan frekuensi. Apa saja. Lah Allah yang maha metafisika, kau dengan mendoa, mudah-mudahan sholatku sampai. Tolol apa goblok gitu? Hei, ulama. Respon dong kau itu, biar masyarakat Indonesia tahu goblokmu sampai mana gitu loh, kayaknya gak? Goblokmu segini atau segini. Ini ditolol-tolol goblok-goblok Mr. TM loh, gak ada nongol kau tuh. Ayo masyarakat semuanya kita tonton ya, gobloknya ulama, kiai, Ustadz Gus Buya dan Habib kita. Loh, jelas ini. Dari pertama syahadat saja nggak ada yang bersaksi, betul nggak? Apalagi kau mau sholat. Apalagi kau zakat, puasa, dan haji. Tapi ceritanya makrifat, kan aneh, betul nggak? Syahadat itu loh. Siapa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Nggak ada yang ngerti kok. Kalau kita jelas ya, Tuhan kita di dunia ini wujudnya yang keras dong. Manusia. Laki apa perempuan? Laki-laki. Loh, jelas tuh. Aduh. Kalau ditanya, mana Tuhan di dunia wujudnya? Itu loh, jelas tuh. Gak dengan teori. Mana Tuhan di dunia? Tuhan adalah sesembahan kita. Tempat kita berabdi, berbakti. Dudu iku nih, cok jancuk. Ya. Yang mana jawabannya? Iku loh, ngono loh. Lah kau tuh ya nyeritakan Tuhanmu ya dan sebagainya, kemelinti cerita makrifat, ditanya mana sih Tuhanmu? Bingung. Wujudnya Allah bla bla bla. Nah sekarang katanya yang mana wujudnya Allah? Kok bingung? Banyak ya orang cerita wujudnya Allah tuh lah. Sekarang ini ya demam makrifat sekarang ya, banyak orang cerita tentang apa?
Syahadat itu bersaksi. Tapi ketika ditanya, mana yang kau saksikan dalam syahadatmu? Bingung. Banyak sekarang itu ada praktisi-praktisi anak-anak yang kemana sore itu, yang bau kencur itu, ada ustadz gitu, cuman nggak sebut nama, nggak enak lah ya. Dia kan cucuk mengucap cap tikus ya, kecoak kakus gitu. Saya nggak enak lah nyebut ulama-ulama kecoak-kecoak kayak gitu ya. Mereka cerita bersaksi, tapi loh, mana yang kau saksikan dalam syahadat itu nggak? Kalau sini jelas ya? Jelas ya. Dan betul nggak? Al-An'am 79, lihat ya. Apakah bunyinya ini wajahtu kepada Allah? Ya. Tetapi bunyinya tentang ini wajahtu wajhiyah. Jelas ya? Bukan wajahtu kepada Allah langsung ya. Kenapa kepada wajahnya Allah, wajah pencipta langit dan bumi? Loh, apakah Allah yang di arsy ada wajahnya? Enggak. Dia yang di arsy laisa kamitslihi syai'un. Nah, yang ada wajah itu ada wujudnya siapa? Allah yang di dunia. Betul? Betul nggak Allah memiliki sifat wujud? Maka yang wujud bisa nggak kau lihat? Ada nggak wajahnya? Maka betul nggak ini wajah itu wajah, bukan ini wajah itu kepada Allah, betul nggak? Berarti yang kau hubungi itu kepada Allahnya apa kepada channelnya dulu? Dan cocok nggak dengan innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jelas? Seluruh doamu, amalmu, zikirmu, sholatmu nggak akan sampai Allah kecuali beserta dengan sholawat akan Nabi. Jelas? Ada nggak ayatnya itu? Jadi makanya ya, agama yang diajarkan di Ta'lim Ma'rifat ini berbeda dengan agama yang diajarkan ulama, kiai, ustadz, Gus Buya dan Habib. Ya? Beda nggak kita? Beda lah. Nah, dulu saat Nabi Muhammad ya diturunkan ya, menyampaikan risalah. Apa kata umatnya waktu itu? Kenapa kau bawa ajaran baru yang aneh, sesat ini? Betul nggak? Itu kan nggak diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu, betul nggak? Mereka berkiblat akan Rasul zamannya apa Rasul zaman lalu? Zaman lalu yang nggak mereka kenal, betul nggak? Betul? Ketika Nabi Isa diturunkan, nah umat waktu itu berkiblat akan Rasul zamannya sendiri apa zaman masa lalu? Makanya Nabi Isa dipersekusi, diintimidasi, betul nggak? Wah, dimacem-macem nih. Nabi Musa saat datang, umatnya waktu itu, Bani Israel, berkiblat akan Rasul zaman lalu apa zamannya sekarang waktu itu? Zaman lalu. Maka Nabi Musa dianggap pembawa ajaran baru yang sesat. Betul nggak? Betul nggak? Nah sekarang ulama, kiai, ustadz, Gus Buya dan Habib mereka berkiblat akan Rasul zaman lalu apa Rasul zaman ini? Maka mereka sesat apa enggak? Sesat. Jelas? Dan ajaran di Ta'lim Ma'rifat Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Betul nggak? Tapi beliau adalah Nabi terakhir. Jelas? Inilah ya dogma ya. Jika kau anggap beliau adalah Rasulullah terakhir, berarti habis itu ada Rasulullah lagi nggak? Nggak ada. Kalau kau anggap itu terakhir itu nggak? Maka jika nggak ada Rasulullah, ada nggak sambungan dengan Allah? Nggak ada. Maka agama itu rusak apa nggak? Jelas ya? Di sini ada Rasulullah ya zaman ini, betul nggak? Dan bunyinya ada nggak ayatnya? Contohnya At-Taubah 128, betul nggak? Jadi kita beribadahnya lewat Rasul. Ini Allah ya, ini Allah ya. Nah ini Allah misalkan ya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Loh, ini misalkan Nabi di sini. Nabi yang Rasulullah ya. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah ke dunia memakai Nabi dan dia adalah Rasulullah pembawa wasilah. Wahai orang-orang beriman,
Ikutlah bersolawat akan Nabi yang dia adalah Rasulullah pembawa wasilah. Ibarat Allah ke dunia memakai anak tangga ini, itu enggak? Maka manusia menuju Allah lewat anak tangga yang sama enggak? Harusnya sama dong. Allah saja pakai wasilah. Manusia, ajarannya ulama, Kiai Ustadz Gus dan Nabi, enggak pakai wasilah. Allahu Akbar. Pojo-pojo. Yes. Yes. Ha. 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 Ya bukan loh? Oh, sholat taek itu. Coba ya. Loh ini loh. Ini bedanya Ustaz TM ya. Walaupun naik-naik sholat ya, Islam tak bredeli, ulama tak goblok-goblok. Nggak ada yang bantah. Bagaimana Pak Joko? Karena kita punya kelas. Karena kita punya kelas. Karena Mr. TM brilliant, baik dan jelas ya. Betul nggak? Rumahnya mana? Berapa kilo dari sini? 160-an. Ada istri di rumah? Oh, ada di Kolaka, Masya Allah. Nah, kalau hubungi istri gimana caranya? Dari sini. Coba teriak, bisa nggak? Bisa nyambung nggak? Loh, kenapa? Nggak sampai. Oh. Kalau teriak yang keras sekali, bisa? Sama sekali nggak sampai. Nah, terus gimana kalau ngubungi? Coba. Sini. Coba sini. Banyak. Coba ya, itu. Sama di bekas. Wawancara, ayo. Wawancara. Mas siapa? Yang keras itu ada mic-nya. Mas Reni. Istrinya di mana? Di Kolaka. Kolaka. Jarak berapa kilo dari sini? Hampir 200. 200 kilo. Nah, coba hubungi istri ya dengan cara manualmu ya. Bisa nggak? Nggak bisa sama sekali. Ngomong bisa nggak? Langsung sama dia? Nggak bisa. Coba teriak, bisa nggak? Nggak bisa. Teriak yang keras sekali. Tidak bisa. Teriak yang sangat keras sekali. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Lah kenapa? Ya, nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Ya, bahasa ini alami loh ya. Lah, terus bagaimana cara hubungi istrimu? Ya lewat HP. Lewat HP. Channel. Caranya gimana? Coba. Kalau cara hubungi istri lewat HP gimana dulu? Ada Pegang nomor. HP. Pegang HP. Ada Terus? nomornya. Ada nomornya. Terus? Di telepon. Ditelepon lewat apa ya? Lewat nomornya. Lewat nomornya. Iya. Terus nunggu sebentar ya. Iya. Terus kalau diangkat, nyambung. Betul nggak? Nyambung. Nah, ketika nyambung, langsung nggak kamu ngomong sama istrimu? Langsung. Ketika Mas Reni bilang Assalamualaikum, dia bisa jawab? Waalaikumsalam. Langsung? Waalaikumsalam. Langsung? Langsung dia jawab. Jarak berapa kilo itu? 200. 200 kilo. Hubunganmu langsung? Langsung? Langsung. Beneran langsung? Benar. Nah, tapi kau hubungi istrimu langsung atau kau lewat channelnya tadi? Lewat channelnya. Lewat channelnya memakai teknologi apa? Kau dengan cara apa manualmu? Teknologinya. Pakai teknologi betul nggak? Berarti saya simpulkan ya. Ini Mas Reni jarak dengan istrinya sekarang 200 kilo. Istrinya ada di Kolaka. Dia sekarang ada di Kendari. Ternyata dia untuk menghubungi istrinya, dia memakai handphone. Dan yang dihubungi bukan istrinya langsung, tapi lewat nomor handphonenya. Betul nggak? Dan ketika diangkat, dia bisa ngomong langsung dengan istrinya. Betul nggak? Tepuk tangan dong untuk Mas Reni. Dan untuk manusia banyak yang di dunia lainnya, betul nggak? Kecuali ulama Kiai Ustadz Gus Habib yang goblok tolol. Betul nggak? Itu toh, jadi tepuk tangan ya. Iya kan loh? Nah sekarang kira-kira jarak 200 kilo, tadi nggak bisa dengan cara manual. Kira-kira kalau jarak 400 kilo, bisa nggak dengan cara manual? Nggak bisa. Apalagi itu nggak? Tapi kalau hubungi dengan nomor handphonenya lagi, dengan teknologi, bisa nggak? Bisa. Bisa. 500 kilo bisa? Bisa. 1000 kilo bisa? Bisa. Jadi penasaran ini. Nah, kira-kira ya, kau menghubungi Allah dengan cara manual, bisa nggak? Bisa. Betul ya? Nggak bisa ya? Bisa. Tadi masih dalam akal saya nggak kejangkau. Apalagi dia di akhirat, betul nggak? Maka logikanya, harus nggak kita pakai teknologi? Harus nggak kita temukan channelnya? Harus nggak kita hubungi lewat channel yang memakai teknologi? Harus nggak memakai tarekat? Betul nggak? Dan inilah bedanya Islam di kampus Taklim Ma'rifat. Berbeda dengan Islamnya ulama, ustadz, Gus, Kiai, Buya Habib yang blongor, bosok tadi. Betul nggak? Nggak ada respon kok. Aneh ini benar. Ya? Jelas ya? Inilah bedanya ya.
kita beribadahnya memakai teknologi, betul nggak? Nah saya tanya, ketika kau berhubungan dengan istrimu ya, hubungan kontak ya, lewat handphone, fungsi ini perantara apa penghantar? Ini makelar apa hubungan langsung? Hei. Ketika kau berhubungan dengan dia, memakai teknologi dan HP ini makelar apa hubungan langsung lewat sama dia? Langsung ya, betul nggak? Inilah bedanya ya. Kita nggak ada sistem perantara, betul nggak? Kita nggak ada makelar. Tapi ini memang pakai teknologi, wasilah, dan cocok nggak dengan kalimat di Al-Maidah 35? Cocok! Kalimat di Al-Maidah 35, carilah jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Nah ya, carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Jelas? Kalau kau nggak ketemu jalan wasilah ini, bisa nggak kau berhubungan dengan Allah Ta'ala? Jelas? Maka kalau kau berhubungan dengan Allah, wajib lewat jalan wasilah. Tapi kau harus temukan dulu pembawa wasilahnya. Jelas? Al-Maidah 35 jelas? Berarti ini semua manusia, betul nggak? Yang niatnya berhubungan dengan Allah langsung tanpa wasilah, mungkin nggak? Zong. Betul ya? Sekali lagi ya, masih ada waktu ya, kita insya Allah ya, kita istiqomah tolong-tolongkan goblokan ulama, betul nggak? Mudah-mudahan misalnya diberikan kekuatan, amin. Amin. Diberikan ketabahan, amin. Keikhlasan, amin. Kesabaran, amin. Untuk goblokin ulama Kiai Ustadz Gus Miftah Habib. Oke? Ya, coba ya. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Ya, saya ulang lagi ya. Wabtagu ilahil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Carilah jalan wasilah untuk kau mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala. Jika tidak ketemu jalan wasilah, kau nggak bisa mendekatkan diri, betul nggak? Nah, berarti ini semua manusia, baik umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, Konghucu, Hindu, Buddha, yang tidak ketemu wasilah, bisa nggak berhubungan langsung dengan Tuhannya? Nggak mungkin. Jelas? Maka, betul nggak sekarang? Nggak ada orang yang bisa mi'raj dalam sholat, betul nggak? Kecuali yang memakai teknologi tadi, betul nggak? Nggak ada orang yang sholat khusyuk dalam sholat, betul nggak? Karena sudah nggak ada yang ngerti. Inilah ya, Islam di kampus Salim Marifat berbeda dong dengan Islam di tempat lain, betul nggak? Kamu mau nggak disamakan dengan mereka? Nggak mau. Mas Wahid mau nggak? Nggak mau. Pak Aldo? Nggak mau ah. Aku sih jijik. Bunda jijik nggak? Sekali. Jijik sekali katanya. Bang Reni, mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Jelas nggak mungkin, betul nggak? Kira-kira ya, ada orang ya, cerita, akan aku ketepil bulan. Kau percaya nggak omongannya? Nggak. Nggak akan percaya. Karena apa? Nggak masuk akal, betul nggak ya? Betul nggak? Daripada dengerin cerita orang yang nggak masuk akal, yang gendeng, betul nggak? Kamu ikut gendeng. Baru awal saja loh. Ayo kita syahadat rame-rame. Ayo. Kita senantiasa ingatkan ya, nalar otak biar gak gendeng ya. Kita senam otak ya, biar gak gendeng ya, betul nggak? Ayo senam otak, ayo. Asyhadu. Yang keras dong. Allah. Ilaha. Illallah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali aku cuman mengucapkan aku bersaksi saja, betul nggak? Tapi itu bohongan loh. Betul nggak? Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Tidak ada Nabi Muhammad Rasulullah yang aku saksikan. Kecuali aku cuman mengucapkan doang loh. Itu bohongan. Ayo coba. Ayo. Terasa nggak kita gendeng rame-rame, itu nggak? Ya, sadar ya. Terasa nggak kalau kita mulai gendeng rame-rame, ya? Sangat terasa ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita bisa merasakan ya rasanya gendeng rame-rame, itu nggak?
Tua, bir. Tua, bir. Ya. Jelas ya? Ayo sekali lagi, biar ini apa? Menyadarkan ya, ulama-ulama gendeng-gendeng tolol-tolol ya. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan, enggak? Tidak ada Allah yang aku saksikan. Kecuali aku cuma mengucapkan, aku telah bersaksi. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Kecuali cuma mengucapkan dan tidak benar bersaksi. Itu seluruh dunia ya guys, ya. Hampir semua ulama, kiai, ustadz, Gus Buyar dan Habib ya. Gendeng apa goblok ini? Goblok apa tolol? Kok tolol blongor? Ya? Ulamanya goblok apa tolol? Kiainya, ustadznya, Gus, Buya, Habib, Mursyid, tolol kabeh, betul enggak ada? Tapi di sini jelas ya ini. Tapi kita dianggap aliran sesat. Tepuk tangan. Ya, anggap aja kita mengajarkan agama baru, yaitu Islam sesat. Tepuk tangan ya. Inilah agama Islam sesat kata orang, betul ya? Tapi mudah-mudahan kita disesatkan banyak orang. Amin. Mudah-mudahan nggak ada orang yang mau belajar Islam sesat ini. Amin. Kita sama Islamnya, cuman ada embel-embelnya Islam sesat ya. Ulama kayak Ustaz Gus Buyar Habib, jangan ikut belajar sini. Kalian masih anak kecil ya. Kalian masih belum pede untuk sesat tuh enggak? Kalau kita pede enggak? Sesat kan ya? Alhamdulillah enggak? Kalau sesat ya gini tuh enggak? Halo guys ya. Coba ya kira-kira saya sudah pede enggak untuk jadi orang sesat? Makanya saya bilang tolol goblok matang picek tai asu, betul enggak? Oke enggak? Tapi kenapa enggak ada yang membantah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.